Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Traject. Baik, rekan-rekan semua, untuk video kali ini ya, outlook 1 minggu ke depan diperuntukkan nanti tanggal 3 Maret sampai dengan tanggal 7 Maret 2025 ya. Sebelum masuk ke fundamental dan teknikalnya, rekomendasi broker ada EBS, dua jenis akun, Sen dan Standar. Khusus untuk akun Sen, resikonya pun lebih kecil, lebih minim, di mana satu lot Sen itu sama dengan 0,01 lot di akun standar ya. Misalkan depositnya itu $10, maka akan dikonvert di akun Sennya menjadi $1000 Sen ya. Itu kelebihannya, diimbangi dengan konsep money management dengan baik dan benar juga. Hindari overload, overtrade, full layar, full margin. Tentunya risiko akan lebih minim ya. Khusus untuk akun Sen, linknya ada di kolom deskripsi. Kelebihannya baik deposit ataupun withdraw itu cepat banget, hitungan menit. Kemudian dari pairnya pun lengkap, forex mayor ataupun minor, gold, Nasdaq, oil ataupun kripto, semuanya bisa di trade di jenis akun Sen ya. Platformnya pun ada dua, MT4 dan MT5. Kemudian dari segi fundamental yang akan menjadi fokus untuk minggu depan ini, hari Senin ada indeks manajer pembelian dari Amerika, diperkirakan sih ada sedikit kenaikan, cuman dari ISM-nya perkiraannya adalah turun 0,1% ya. Cuman aktualnya seperti apa nanti kita akan lihatin lebih lanjut ya untuk minggu depan ini. Misalkan data di atas daripada yang sebelumnya positif untuk indeks dolar, misalkan di bawahnya tentunya akan kebalikannya. Kemudian di hari Rabunya ada EDP, PMI jasa, kemudian dari manufaktur ISM yaitu juga akan dirilis di hari Rabunya. Kemudian di Kamisnya itu suku bunga dari zona euro akan diumumkan ya. Jadi volatility kemungkinan minggu depan ini bisa aja lebih tinggi kembali. Dan yang akan menjadi puncaknya adalah di Jumat karena ada NFP. Rata-rata pendapatan per jam itu perkiraannya menurun 0,5%, itu data yang sebelumnya perkiraannya adalah 0,3%. Dari NFP-nya sendiri, hati-hati, data yang sebelumnya itu rawan direvisi ya, cuman gambaran saya kemungkinan untuk NFP minggu depan ini potensinya adalah ada kenaikan ya. Kemudian dari tingkat penganggurannya tetap, dan yang terakhir di jam 11 malam di hari Jumat, itu ada laporan kebijakan dari moneternya, Fed ya. Ini bisa aja hari Jumat ini full volatility tinggi. Kemudian di dini harinya menjelang penutupan market ada pidato dari Powell ya. Ini yang menjadi antisipasi jadwal kalender untuk minggu depan ini. Kemudian masuk ke teknikalnya ya. Kita mulai dulu dari indeks dolar. Pergerakan untuk indeks dolar minggu ini up, dan kenaikannya pun itu mendekati level area resisten kedua weekly ya, dan pergerakannya itu diawali dari level area minor bagian bawah, dikarenakan untuk level area SRP weekly untuk indeks dolar ini sudah selesai. Jadi saya tarik dulu masuk ke time frame weekly-nya. Kalau misalkan untuk level area SRP-nya saya tarik dari low sampai dengan high minggu ini, diperuntukkan nanti di minggu depan ada beberapa zona pantau sebagai batasan overnya, di mana resisten 3 dan 4 jatuhnya di 108,94 sampai dengan 109,32. Resisten 2 108,17, support kedua weekly 105,600, dan batas pantau over bawah itu berada di 104,83 sampai dengan 104,45. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, zona tengah atau sebagai pivot weekly itu lumayan lebar ya, mengingat untuk minggu ini kan volatility-nya juga tinggi. Jadi pivot itu jatuhnya di 106,89 dengan batas atasnya berada di 107 dan batas bawahnya berada di 106,700 atau zona yang saya blok abu-abu. Resisten pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support itu di 107,400. Di kiri juga ada reaksi ketika menyentuh level area tersebut ya. Open market berada di atasnya resisten pertama weekly yang saat ini support, jadi kunci penurunan terdekat itu berada di 107,400. Misalkan untuk minggu depan ini indeks dolar kedorong ke bawah dan kehilangan level area 107,400, waspadai potensial arah pivot ya. Dan untuk kunci jangka panjangnya, selama daily close-nya masih belum mampu tutup di 106,700 pembulatan, waspadai potensial arah atas untuk penguatan ya. Ini gambaran saya untuk indeks dolar minggu depan ini. Tetapi kalau memang untuk indeks dolar ini nanti lanjut menguat, yang akan menjadi antisipasi 108,17 ini adalah sebagai resisten kedua weekly terlebih dahulu ya. Jadi ada dua planning, mengingat untuk open minggu depan ini kan berada di atas atau zona yang saya blok hijau di sini. Yang pertama adalah bisa aja untuk indeks dolar di minggu depan ini open market di hari Selasa langsung melanjutkan perjalanan atas sedekat mungkin retest di level area resisten 2, atau dia terkoreksi dulu ke bawah mengambil zona tengah atau sebagai pivot, baru ada potensi kenaikan ya. Untuk kesimpulannya, indeks dolar hati-hati,
untuk minggu ini menguat kembali, jadi waspadai untuk minggu depan kalaupun ada potensial koreksi, yang akan menjadi zona pantau adalah level area pivot. Kemudian misalkan kehilangan zona tengah atau sebagai pivot, kalaupun untuk indeks dolar bergerak ke bawah sebagai batasan pantau overnya, sementara terbatas dulu berada di antara support pertama weekly sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya. Kalau misalkan saya gambar, bisa aja untuk indeks dolar hari Senin ataupun Selasa lanjut naik ke atas juga bisa terjadi, retest di resisten 2 atau dia terkoreksi dulu ngambil zona tengah atau sebagai pivot, baru ada potensi uptrend kembali. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold antisipasi kemarin sesuai ya, kalaupun ada penurunan yang akan menjadi next targetnya adalah level area minor di antara support kedua weekly sampai dengan support ketiga weekly ya. Kalau misalkan level area SRP-nya ini saya pecah, level area minor itu kurang lebih pas jatuhnya di 2834 kurang lebihnya ya, baru ada potensi sedikit kenaikan untuk yang di minggu kemarin ya. Mengingat untuk level area SRP weekly dan monthly untuk saat ini sudah selesai, jadi ini saya hapus dulu. Kita masuk dulu ke time frame monthly ya, mengingat untuk monthly ini nanti berlaku dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 ya. Dan misalkan saya tarik dari low sampai dengan high-nya, kurang lebih zona pantaunya sebagai resisten 3 dan 4 monthly itu jatuhnya di 3110 sampai dengan 3150 ya. Cuman sih saya nggak antisipasi mendadak langsung ke level area tersebut. Kemudian resisten kedua 3017. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, kurang lebihnya untuk open market di hari Senin besok ini ya, kurang lebih sebagai zona tengah monthly-nya itu jatuhnya di kisaran level area yang saya blok abu-abu di sini ya. Pivotnya itu berada di 2864, kemudian batas atas pivot 2887 dan batas bawah pivot di 2841. Resisten pertama monthly 2925, ini juga bertumpuk di psikopras levelnya, di kiri juga ada zona supply. Kemudian history high monthly bulan sebelumnya atau di bulan Februari 2956 lah kurang lebih. Jadi kunci kenaikannya untuk jangka panjang 1 bulan ke depan, misalkan ada daily close-nya mampu tutup di atasnya 2885, baru ada potensi arah resisten. Tetapi kalau misalkan untuk besok ini kehilangan 2841 sebagai batas bawah pivot, ada potensi kemungkinan dia akan ngambil di support pertama monthly terlebih dahulu di kisaran 2802 yang berdekatan dengan psikopras levelnya berada di 2800-an ya. Ini khusus untuk monthly-nya. Nanti kita akan padukan dari segi weekly-nya, dan hati-hati untuk support kedua monthly 2711 ini yang mesti diantisipasi, dikarenakan untuk level monthly ini akan berlaku 1 bulan ke depan ya. Masuk dari segi time frame weekly-nya, untuk penurunannya di minggu yang kemarin ini ada bearish engulfing dan kuat banget. Jadi penurunannya untuk minggu kemarin itu lebih dari 1000 pip. Waspadai aja, ini masih belum ada tanda-tanda potensial untuk gold koreksinya akankah sudah cukup atau justru malah ditambah lagi penurunannya. Nanti kita akan lihatin dari segi time frame kecilnya. Untuk level area SRP weekly kembali, jadi untuk ada beberapa zona pantau yang masih diantisipasi ya, dimana sebagai batasan pantau overnya resisten 3 dan 4 weekly itu 3060 sampai dengan 3090. Cuman saya skip dulu, kalaupun ada kenaikan untuk minggu depan ini kemungkinan fokusnya itu tidak jauh-jauh di sana ya, tetapi di kisaran level area resisten, mengingat 2925 sampai dengan 2930 ini juga berdekatan antara monthly dan weekly. Jadi sementara fokusnya untuk misalkan ada kenaikan adalah di zona blok biru terlebih dahulu ya, waspadai level area tersebut. Kemudian untuk pivot weekly-nya di 2895, batas atasnya berada di 2910 dan batas bawah pivot itu berada di 2880 pembulatan ya. Untuk open market besok ini itu sedikit berada di level area support, jadi waspadai. Untuk kunci kenaikannya kurang lebihnya adalah level area weekly-nya adalah zona yang saya blok abu-abu di sini, waspadai di level area tersebut, mengingat 2895 ini adalah zona tengah atau sebagai pivot. Kunci kenaikan lebih lanjut misalkan minimal H4 atau idealnya adalah daily close-nya untuk 1 minggu ke depan ini gold mampu maintain kembali di atasnya 2910, baru ada potensi kemungkinan arah resisten dan peluang membuat ATH baru akan ada. Tetapi kalau misalkan belum, waspadai arah bawah ya. Jadi ada beberapa level area yang mesti diantisipasi, mengingat di bagian bawah di sini tuh lumayan juga penumpukannya. Harga itu ke trap untuk minggu depan ini adalah di kisaran level area bagian bawah blok orange di sini 2853 sampai dengan 2564. Jadi ini ada dua level area yang menumpuk ya. Misalkan untuk hari Senin open market mampu maintain kembali jangka pendeknya di atasnya 2864, kemungkinan dia akan mengambil zona tengah atau sebagai pivot weekly. Di kirinya itu juga bertumpuk dengan level area zona supply ataupun support resisten yang sebelumnya ya. Jadi waspadai potensial misalkan untuk gold lanjut ke atas
antisipasi terdekat adalah di zona tengah atau sebagai pivot 3 level area yang bertumpuk 2880, 2887, sementara maksimumnya berada di 2895 terlebih dahulu. Tetapi sebagai batasan pantau overnya 1 minggu ke depan ini, terkecuali kalau misalkan data NFP surprise negatif, resisten ke 2 weekly kemungkinan akan sangat mudah sekali dijebol. Tetapi kalau misalkan flat atau justru malah positif, kalaupun ada kenaikan, gambaran saya tidak jauh-jauh di antara 2925 sampai dengan 2935. Kemudian yang mesti dibahasin bagian bawah, history low weekly kurang lebihnya jatuh di 2832, dan di sini juga ada level area menumpuk punyanya monthly ya. Jadi hati-hati, harga saat ini itu ke-trap di antara zona yang saya blok urin, di mana di antara level tersebut itu juga banyak banget penumpukan untuk support dan resisten ya, 2841 sampai dengan 2832. Misalkan untuk minggu depan ini kehilangan level area sebagai history low di minggu yang sebelumnya yang berada di 2833 pembulatan, yang akan menjadi next targetnya itu kurang lebih ada di zona yang saya blok biru bagian bawah 2802 sampai dengan 2791 terlebih dahulu, support 3 dan support 4 weekly. Sementara saya skip dulu, kemungkinan saya tidak ataupun belum ya antisipasi harga akan ke sana terlebih dahulu. Jadi untuk fokusnya untuk minggu depan ini sebagai kesimpulan gold, kalaupun ada kenaikan, kunci jangka pendeknya ya, misalkan day trade-nya harga mampu maintain kembali di atasnya 2864, baru ada potensi arah pivot. Tetapi kalau misalkan bertahan dan kehilangan karena ini juga mepet 2832 atau 2833, kemungkinan dia akan lanjut ke support. Cuman untuk planning saya lebih prepare wait and see terlebih dahulu. Untuk swingnya akan saya pantau di level area zona tengah atau sebagai pivot ya, selama level kuncinya yang berada di 2910 ini aman, tidak di break ke atas, kemungkinan saya akan re-entry kembali untuk cari ancang-ancang setup sell minggu depan ini ya. Tetapi kalau misalkan dijebol ya otomatis khusus untuk swingnya itu kemungkinan akan saya manfaatkan untuk cari ancang-ancang setup buy kembali. Tetapi untuk day trade-nya sementara mengingat ini juga bermain-main di antara dua level area tersebut ya, misalkan kalau mau cari ancang-ancang setup buy khusus untuk day trade-nya, saran saya adalah jangan jauh-jauh terlebih dahulu di zona tengah atau sebagai pivot, ini yang akan menjadi TP terdekatnya ya. Cuman hati-hati dari segi koreksinya, ini masih belum ada tanda-tanda akan berakhir ya, tidak menutup kemungkinan sebelum gold naik lebih tinggi bisa aja dia terkoreksi dulu lebih dalam, baru ada potensi ke depannya nanti akan bergerak di atasnya 3000. Kemudian untuk day trade-nya tidak menutup kemungkinan akan ada buy ataupun akan ada sell, tergantung nanti ketika harga mendekati atau menyentuh level area SRP, biasanya sentuhan pertama itu akan terjadi reaksi ya. Kemudian sebagai kesimpulannya untuk gold, zona pantaunya kalau kita lihatin dari segi time frame 4 memang ada level area resisten 3 dan 4 jatuhnya di 3060 pembulatan sampai dengan 3090, sementara saya skip dulu, kemungkinan sih agak berat kalau misalkan mencapai level area tersebut. Kemudian 2997 sampai dengan 3017 di sini juga saya skip dulu, kalaupun ada kenaikan yang akan menjadi fokus terdekat batasan pantau over, sementara saya lebih prefer di antara 2925 sampai dengan 2935 terlebih dahulu, yang mengingat untuk open market itu nanti startnya itu dari support ya, jadi kunci kenaikannya itu berada di 2910. Kemudian area bawahnya support pertama weekly 2853, hati-hati di kisaran level area 2832 sebagai history low di minggu yang sebelumnya. Misalkan gold lanjut koreksi ke bawah, yang akan menjadi antisipasi zona pantau next targetnya di antara 2802 sampai dengan 2791 terlebih dahulu. Untuk planning saya lebih prepare wait and see untuk cari ancang-ancang setup sell kembali, tetapi akan saya tunggu ya apakah gold mampu terkoreksi dulu ke atas. Dari segi time frame kecilnya, misalkan ada rejeksi dan 2910 aman tidak di break ke atas, kemungkinan setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah, planning saya adalah cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya di antara 2802 sampai dengan 2791. Tetapi kalau kita lihatin dari segi H1-nya, ya tidak menutup kemungkinan nanti akan ada planning buy atau sell ya, tergantung nanti kondisi market di hari Senin ataupun Selasa. Sementara ini masih off dulu, planning sell-nya itu saya taruh di kisaran zona tengah atau sebagai pivot terlebih dahulu ya, antisipasi ini nanti terkoreksi ke atas. Dan sebagai jarak stop loss-nya kelihatannya kecil, tapi hati-hati kurang lebihnya sekitar 200-an pip lah, ini lumayan lebar juga. Dan sebagai targetnya saya lebih prepare history low di minggu yang sebelumnya 600-an pip, maksimum itu kurang lebih sekitar 950-an pip ya, ini target maksimum atau sebagai TP2 misalkan dapatnya itu di ring area zona tengah atau sebagai pivot. Dan planning ini kemungkinan bisa aja terpakai kalau sudah ada konfirmasi pembalikan arah, entah doji, hammer, bearish engulfing atau konfirmasi reversal lainnya, nanti kita akan cek lebih lanjut ya. Tapi jangan digunakan terlebih dahulu, dan sesuaikan juga
juga dengan planning ataupun analisa masing-masing ya. Cuman untuk day trade-nya manfaatkan level-level area SRP penting yang ada di sini ya. Dan untuk planning sell tidak menutup kemungkinan juga nanti misalkan dia terkoreksinya tidak mau sedikit lebih tinggi dari segi time frame kecilnya, bisa aja ini nanti planning sell akan bergeser ke bawah. Tergantung pola pembentukan market minggu depan ini seperti apa, nanti akan saya update di video lanjutan ya. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin antisipasi kemarin juga sama, level area minor bagian bawah dan harga ini bergerak kembali di 82.700. Antisipasinya misalkan mampu maintain di atas level area tersebut, balik lagi ke level area minor. Dan saat ini kejadian ketika menyentuh level area tersebut dari bawah ini kan ada rejeksi ya. Kelihatannya sih kalau H1 ini mirip HNS. Cuman sih kalau ada penurunan ya, syaratnya adalah harga nanti misalkan HNS ini valid, tidak boleh bergerak di bawahnya 81.800 lah kurang lebih sebagai antisipasinya ya, atau 700 sebenarnya sih nggak masalah. Kalau misalkan itu valid, reject di kisaran level area tersebut dan dia break neckline yang ada di sini, baru bisa dikatakan ini akan terbentuk potensial HNS yang akan menjadi next targetnya kurang lebihnya antara 89.300-an sampai dengan 92.000 ya. Cuman untuk level area SRP-nya untuk minggu ini kan kemarin sudah selesai ya, jadi ini punyanya monthly dan monthly ini juga sudah selesai, dan berarti ada level area baru lagi. Ini sementara saya hapus dulu. Kemudian ini kan penurunannya kan ekstrim banget untuk Bitcoin. Jadi kalau misalkan saya tarik dari low sampai dengan high-nya untuk menentukan pergerakan Bitcoin satu minggu ke depan ini, misalkan kita lihatin dari segi time frame 4 ya, ini range-nya lebar banget. Resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 111.000 sampai dengan 116.000. Cuman saya nggak antisipasi ke sana. Kemudian resisten 2-nya 102.000, kemungkinan sih masih ada peluang. Dan resisten pertama weekly itu jatuhnya di 93.300-an. Zona tengah atau sebagai pivotnya itu di 87.200-an dengan batas atasnya di 89.500 dan batas bawahnya itu di 84.097 ya. Atau zona yang saya blok abu-abu di sini. Kemudian support pertama sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya itu jatuhnya di kisaran level area 81.200 sampai dengan 78.000-an atau zona yang saya blok biru di sini. Jadi untuk jangka panjang nanti minimal 4 ya sebagai kunci penurunan lebih lanjut. Misalkan Bitcoin ini nanti mampu break low di minggu yang sebelumnya, ada potensi arah support 2 yang berada di kisaran 72.000. Hati-hati saat ini memasuki zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya, jadi rawan potensial misalkan terjadi sideways dari segi time frame 4 untuk minggu depan nanti ya. Tetapi untuk batasan pantau overnya saya lebih prefer sebenarnya misalkan untuk Bitcoin ini lanjut ke atas atau menguat kembali ya. Kemungkinan sih masih belum jauh-jauh 93.300 sampai dengan 96.300-an ini kemungkinan yang akan menjadi maksimum zona pantau untuk minggu ke depan ini. Waspadai potensial arah bawah ayunan dulu. Kalau misalkan dia potensi HNS ya berarti harusnya dia turun dulu ke bawah, tidak boleh melebihi 81 ribuan lah. Maksimumnya baru ada potensi misalkan valid ya HNS, neckline di sini break, baru arah resisten pertama ini yang akan menjadi antisipasi. Cuman untuk saat ini fokusnya adalah mampu atau tidak, kalaupun ada kenaikan sebagai level kunci terdekatnya berada di zona tengah atau sebagai pivot. Misalkan tidak mampu, hati-hati bisa aja ini nanti muter balik ke bawah yang akan menjadi next targetnya 81.200-an. Untuk kesimpulannya, Bitcoin minggu depan ini batasan pantau over R3 R4 saya skip dulu, resisten 2 102.000 pembulatan, kemudian resisten pertama 93.300, zona tengah atau sebagai pivotnya 87.250-an dengan batas atasnya 89.500 dan batas bawah yang saat ini masih di retest 85.000. Kemudian support 2-nya 72.000. Hati-hati, saya curiga Bitcoin akan lanjut ke dorong ke bawah dulu. Ini juga bisa terjadi ya, misalkan dia mendadak drop secara signifikan di kayak minggu kemarin. Jadi untuk planning sebenarnya swing ya, saya lebih prefer ngincerin di kisaran sedekat mungkin dengan level area 72.000 sebenarnya. Cuman progres untuk minggu ini kita lihatin aja mampu atau tidak dia break low di minggu yang sebelumnya. Misalkan tidak mampu ya tentunya saya akan menunggu konfirmasi pembalikan arah sekali lagi, bergerak di atasnya support pertama baru referensi buy saya akan aktif. Tetapi kalau misalkan low-nya di break, untuk swing buy-nya saya akan tunggu di 72 ribuan lah kurang lebih. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan resiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.